Halo, halo, tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat datang di acara presentasi PPIBB mau dibawa kemana. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang juga untuk kedua calon ketua umum, em, Saudara Geraldo dan Saudara Justin, dan kedua em, tim sukses yang telah hadir di ruangan hari ini. Nah, pertama-tama, perkenalkan nama saya Viola Maldini. Saya hari ini diamanahkan sebagai moderator untuk acara presentasi PPIBB mau dibawa kemana. Jadi, saya akan jelaskan dulu agenda hari ini itu apa aja. Nah, jadi seperti judul presentasi PPIBB mau dibawa kemana, kita menyediakan forum atau wadah untuk kedua calon ketua umum untuk menjelaskan visi, misi, dan juga rencananya PPIBB ini mau dibawa kemana. Nah, harapannya tentu ke arah yang lebih baik, tapi dengan cara apa dan bagaimana tentunya para calon ketua umum punya cara masing-masing gitu. Kemudian saya akan jelaskan rundown acaranya. Jadi sebelum acara ini dimulai, tadi kita udah melaksanakan bukan pemungutan, penentuan nomor urut siapa yang akan memulai presentasi terlebih dahulu. Nah, jadi udah ditentukan tadi kalau misalnya Saudara Geraldo, calon ketua umum nomor 1 akan memulai presentasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Saudara Justin, calon ketua umum nomor 2. Nah, setiap caketum diberikan waktu 20 menit untuk menyampaikan presentasinya. Kemudian setelah 20 menit presentasi caketum yang pertama, kami akan menyediakan waktu 15 menit untuk para penonton untuk menyampaikan pertanyaan yang kalian punya selama presentasi caketum nomor 1. Kemudian kita akan istirahat selama 10 menit dan juga transisi ke presentasi caketum nomor 2. Kemudian setelah itu selama 20 menit lagi kita akan melanjutkan dengan presentasi caketum nomor 2. Dan setelah itu kita akan menyediakan waktu 15 menit untuk penonton yang memiliki pertanyaan selama presentasi berlangsung. Dan peraturan untuk pertanyaan yang akan disampaikan tidak boleh mengandung sara, hate speech, dan hanya boleh menggunakan kata yang sopan dan relevan dengan presentasi. Pertanyaan tidak akan semua kita jawab karena keterbatasan waktu, dan pertanyaan mohon untuk dituliskan di kolom komentar yang tersedia di Zoom, dan nanti kita akan sortir, dan mungkin beberapa pertanyaan yang memiliki jawaban yang mirip-mirip nanti kita akan gabungkan dan kita akan tanyakan kepada kedua caketum. Kalau begitu, sepertinya sudah semua saya jelaskan untuk acara hari ini. Kalau begitu, saya persilakan kepada Saudara Geraldo untuk memulai presentasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, hari ini saya akan menjelaskan apa sih yang akan saya bawa. Awal terutama awalnya perkenalkan nama saya Geraldo Suparman. Saya caketum nomor 1 PPIBB kepengurusan 2023-2024. Oke, bisa lanjut. Oke, mungkin kalian semua udah pernah lihat ya yang saya post di akun kampanye atau yang saya post di Instagram saya sendiri, apa yang pernah saya lakukan. Entah itu di Indonesia atau di Jerman. Tapi ya semoga referensi yang udah ada itu cukup untuk memenuhi persyaratan saya untuk menjadi ketua PPIB. Terima kasih. Lanjut ya. Oke. Jadi untuk memulai presentasi ini, saya ingin mulai dari apa sih masalah PPIBB sebenarnya. Saya membuat pohon. Jadi kayak untuk masalah-masalah yang sudah terjadi, masalah-masalah besar ini, masalah besar yang ada, apa sih masalah besarnya itu? Pertama-tama,
mungkin eksklusivitas. Oh enggak, sorry. Pertama-tama event. Di saat kita ingin membuat event, apa sih yang kurang? Yang kurang mungkin, oke, duitnya nggak ada. Gimana caranya gitu kan? Itu satu. Mepet tuh. Jangka waktu untuk mencari dana sampai ke event itu mepet banget. Yang kedua, eksklusif. PP itu eksklusif banget. Hanya untuk orang-orang tertentu yang ingin berpolitik, yang ingin ini. No, gitu loh. Masalah yang ada lagi, boring. Ah, PPI gitu-gitu doang. Kita, apa sih yang dilakuin gitu, orang-orang yang ada di PPI gitu. Yang ketiga, setelah misalkan kita datang ke sini, college, habis itu uni, habis itu apa? Apa yang mau kalian cari lagi di sini? Kerja, mungkin ntar kan seterusnya kerja, ada kerja, tapi mungkin aja ada orang-orang yang sulit mendapatkan kerja, ataupun ingin memulai sesuatu, tapi nggak ada wadahnya. Nggak ada yang bisa kasih tahu. Atau nggak ada yang mengasih bimbingannya kayak gimana. Seperti itu. Untuk eksklusivitas, untuk itu yang dari college, kuliah, terus apa gitu kan. Untuk eksklusivitasnya, saya ingin mengolah lagi lah. Soalnya teman-teman saya yang kasih masukan sendiri, di mana dia tuh merasa eh, diasingkan, dikucilkan, terutama anak-anak Ausbildung, anak-anak Efesiot atau anak-anak au pair ya yang di sini. Mereka datang ternyata, datang ke PPI, PPI kok kotak-kotakin gini ya. Terus pas dia ngerokok keluar, ih kok orangnya nggak mau ngajak ngobrol gue sih gitu. Jadi kayak ada something di mana orang itu merasa nggak welcome. Jadi kayak datang sekali udah, dan gue mau ngapain datang lagi gitu. Itu loh, itu masalah-masalahnya. Tapi itu kan masalah besarnya. Apa sih akar masalahnya? Gimana sih kita solve-nya gitu loh? Apa akar masalahnya? Akar masalahnya time management mungkin yang kurang dari awal. Kita mesti mempersiapkan itu mesti di saat event ya, kita bedah satu-satu ya. Kalau event itu mesti jangka waktu panjang. Jangka waktu panjang banget. Tapi untuk mempersiapkan hal itu tuh kita butuh jangka waktu panjang, jadi step by step. Ya kan? Gimana? Oke, itu kan time managementnya. Yang kedua, kenapa sih orang nganggap itu eksklusif? Ya kan? Kenapa orang bilang, udah gue introvert, gue di rumah aja. Kenapa gitu? Padahal kita dalam grup yang besar, itu harusnya kita yang lebih welcome. Gimana caranya? Nanti akan saya bedah setelah ini. Setelah itu apa lagi? PP itu monoton. Itu aja dari tahun ke tahun. Mungkin ya, sorry. Menurut saya tapi. Itu aja kayak kekeluargaan, kebersamaan. Tapi apa? Gimana caranya? Apakah hal-hal yang udah dibuat itu nge-solve problem itu? Belum tentu. Apalagi money circulation di PPI. Gak ada perputaran duitnya juga. Jadi jangan ada mindset seperti ya maaf ya, maaf kata orang miskin, orang yang gak mau usaha gitu loh. Jadi Amanda ya udahlah, mepet mau cari makan ya gue ngemis deh gitu loh. Jadi udah mepet baru tuh nyari-nyari tuh sponsor ntar mati kayak gitu loh. Mungkin itu yang bakal saya olah. Oke, next. Saya apa sih solusinya? Tadi kan kita udah ngomongin masalah ya, masalah faktanya. Solusi? Visi misi saya. Saya ingin membangun jiwa entrepreneurship yang ada di Berlin, terutama entrepreneur ya. Orang-orang bebas melakukan apapun, memulai suatu bisnis apapun itu. Kita akan sediakan wadahnya. Kita akan sediakan orang yang profesional untuk hal itu. Kita carikan itu cara mengembangkan entrepreneurship itu. Ya kan? Apa sih dalam hal bisnis yang orang berpikiran, gimana ya cara buat bisnisnya? Gue punya ide ini. Gue orang teknik, gue pengen buat sesuatu, tapi gue butuh orang marketing. Kita cariin orang marketing. Orang butuh apa? Aduh, gue nggak ngerti pembukuan. Kita cari orang pembukuan. Itu yang akan saya bangun di sini. Entrepreneurship itu. Yang kedua, apa sih gimana sih cara eksklusivitas itu? Ya kan? Gimana caranya sih ngembangin eksklusivitas itu? Ada di sini misi saya. Menentukan batasan eksklusivitas. Ya kita mesti welcome sebagai PPI. Kita yang mesti nangkep orang-orangnya. Kita harus mengayomi.
Itu yang dibutuhkan di PPI yang sekarang. Sehingga semua orang bisa berteman dengan siapapun itu ya, dari galangan manapun, dari daerah manapun. Jadi kita itu Indonesia, bukan etnis Tionghoa, bukan etnis Batak, bukan etnis Aceh atau segala macamnya itu ya, apapun itu ya, yang ada di Indonesia ya, Papua antara segala macam. Kita semua satu di sini, satu Indonesia. Tujuan kita apa? Sama, untuk membangun negara negara dan kita gitu. Itu terlalu besar lah ya kalau kita ngomong negara kita. Bangun diri kita sendiri dulu. Untuk kita punya koneksi, wow itu wujud yang, kalau kita punya koneksi yang luas, wow itu orang-orang, kita mau mulai sesuatu itu easy banget pasti. Yang selanjutnya lagi, karena menyatukan negara kita udah 2 poin yang penting ya, menurut saya udah cukup jelas ya. Yang ketiga, penguatan melalui media sosial. Saya akan kembangkan media sosial PPBB untuk ke arah yang lebih baik lagi. Entah itu dengan konten-konten yang kreatif, lebih kreatif lagi ya. Kayak gitu. Kayak konten-konten kreatif, entah itu TikTok, entah itu Instagram, apapun itu. Jadi PPI lebih dikenal luas oleh orang-orang. PPI jadi contoh untuk PPBB ini, jadi contoh untuk PPBB yang lain. Okay, next slide. Oke, solusinya dari visi misi saya, solusinya lagi ini program yang sudah saya bicarakan dengan tim saya, yang sudah saya pikirin sendiri. Apa sih programnya? Biar nyanyi dan biar dendam. Apakah itu? Apa tuh biar nyanyi dan biar dendam? Itu adalah live music. Saya buat live music. Di mana live music ini bukan acara tahunan, bukan acara bulanan, bisa mingguan, bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Untuk apa kita buat ini? Untuk apa? Ada orang nih acara PP yang nggak regal massive. Orang tuh bisa meet up mungkin ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali mungkin. Dan seminar orang tuh nggak interest banget. Tapi kalau kita buat itu rutin, orang bisa berkumpul di situ, bisa ketemu sama orang, bisa tukar pikiran di situ juga. Itu nice banget. Itu bagus banget. Kita akan buat tim tangga anak yang isinya anak-anak extrovert. Ini mana? Ayo, yuk sini, gua rangkul. Ayo ngobrol. Mungkin gua sama ya, kelompok itu nggak cocok. Mungkin sama yang kelompok kita cocok. Nah itu sirkulasinya gitu. Nggak mungkin gitu. Kalau nggak ketemu tuh nggak mungkin. Karena orang-orang bakal rangkul lagi. Udahlah, ini gak bisa nyari teman gitu. Tapi kalau emang ada wadahnya, ada orang yang ngegandeng, ada yang ngegait, dan masalah itu dari situ. Apalagi yang bisa kita olah di kejadian berbeda? Ekonomi, ekonomi PPI. Kita bisa jualan di situ. Entah itu makanan, entah itu baju, dalam bidang fashion atau dalam bidang ini. Dan juga medsos kita naikin juga di situ. Wow, itu satu paket lengkap banget buat nge-solve masalah apa? Masalah ekonomi, masalah panggung, di mana orang-orang mencari panggung di situ. Bisa bernyanyi di situ, bisa ngeband, ya kan? Dan juga masalah apa lagi? Masalah eksklusivitas. Di mana orang-orang bisa bersatu, nyatu di situ. Itu menurut saya. Itu udah 3 solve masalah besar. Ya kan? Yang ada di PPI. Jadi akar masalahnya kita cari, dan apa sih solusinya? Biar janji dan biar dendam. Itu dia. Yang kedua, navigasi karir. Apa itu navigasi karir? Apa sih orang navigasi karir apa sih? Ya kan? Ya, habis lu kuliah, mau ngapain? Ayo, kita sediain. Misalkan ada tentang teknik, dia mau ambil teknik elektro, aku kita cari orang yang elektro yang udah paten. Soal terbanyak, kita nggak mungkin nyenengin semua orang gitu kan. Tapi di mana orang itu nyari, kita sediain, kita wadahin. Nggak cuman karir untuk kerja sama orang ya. Bisa juga dengan karir lu buat bisnis itu sendiri, ngolah itu sendiri dengan cara lu, dengan membuat satu tim yang lengkap untuk membangun hal itu gitu. Nah itu kita datangkan juga tentang bahas seminar-seminar entrepreneur, seminar-seminar karir itu di navigasi karir ini. Dan yang ketiga apa? Pengsos. Apa itu pengsos? Pengembangan media sosial, tentu saja. Kita buat struktur-struktur yang pasti. Menurut saya akan membuat 3 tim di pengsos ini.
Tim apa itu? Tim kreatif. Satu, tim kreatif yang memikirkan, yang punya otak ya. Oh, ini kayak lucu diginiin deh. Apa sih? Ini kayak fun nih digini, kayak gitu. Tim kreatif, tim editor, yang notabene anak-anak editor, dan juga yang ketiga, talent, di mana yang menjual, ya kan? Di situ, di mana yang menjual. Dia yang tampil, bawa acara, mungkin kita akan buat podcast, ya kan? Kita akan buat wah, grup tongkrongan biasa ngobrol. Karena orang-orang berpikir, kalau kita olah-olah lagi, kalau kita berpikir kita mundur lagi, itu di saat kita ngobrol dengan teman-teman, kita nongkrong, itu fun. Mungkin di fun orang juga bisa enjoy. Itu yang akan kita olah di situ, di Pengsos ini. Jadi apa masalahnya? Masalahnya ada, udah saya tunjukin di pohon itu, akar masalahnya udah ada. Solusinya apa? Solusinya ini. Biar nyanyi dan biar dendam, live music, navigasi karir, dan juga pengembangan media sosial. Itulah yang memecahkan masalah eksklusivitas, masalah ekonomi, masalah eh, boringnya PPI gitu kan. Kalau mungkin orang-orang yang berpikiran seperti itulah, ya kan? Itu. Untuk juga eksklusivitas, itu yang saya tekankan, di mana seorang pemimpin itu harus bersifat inklusif terlebih dahulu, menyatukan PPI dalamnya, yang benar-benar ngegandeng, ngerangkul, bahasanya kan, bahasa kita anak-anak PPI, merangkul, di mana kita dari tim PPI BB sendiri itu satu suara, satu pemikiran, satu tujuan, baru kita keluar, kita ngegait masanya. Itu yang akan saya kembangkan di situ. Juga ya, saya tambahkan lagi dari navigasi karir ini, apa yang kalian inginkan, apa juga yang ada yang kalian mau, pasti akan kami provide. 100%. 100% akan kami provide, apapun itu. Tentang tujuan kita. Karena kita kesini ya, buat apa lagi? Selain untuk menempuh masa depan kita. Berpikir tentang ke depan, apa yang bisa kita capai di depan. Seperti itu. Mungkin dari tiga ini bisa dipilah-pilah gimana sih caranya ekonominya PPI dibetulkan, atau eksklusivitasnya, atau kayak boringnya PPI, itu mungkin menurut saya sudah terjawab di sini. Oke, mungkin itu. Next. Ya, untuk akhir kata saya akan mengutip dari seorang proklamator, ya kan? Apa sih kata-kata dia? Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Itu menurut saya yang sangat menyentuh dan juga sangat memberikan semangat, ya kan? Proklamator kita yang sangat semangat ini kan, yang benar-benar, ayo, kalau emang mau, kalau emang ada masanya, kalau emang ada benar-benar tujuan positif dari hal itu, kita buat, pasti akan terwujud. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Geraldo. Sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Dadah. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari Saudara Geraldo, Cakutum nomor 1. Dan bagi teman-teman sekali lagi yang punya pertanyaan, karena kita masih ada surplus waktu sekitar 15 menit, sekitar 15 menit, sekitar 15 menit untuk teman-teman untuk nanyain pertanyaannya sesuai presentasi yang sudah disampaikan oleh Saudara Geraldo tadi. Nah, kemudian ada satu pertanyaan yang udah masuk. Pertanyaannya, saya ada pertanyaan Bang untuk Caketum 1, bagaimana pandangan Caketum terhadap KBRI selama ini? Silakan. Ya, pandangan saya terhadap KBRI, itu kita nggak bisa lepas dari KBRI. Karena di mana tempat kita untuk bersandar, berteduh itu di KBRI tentunya. Untuk kita mencari dana atau apapun itu. Tapi pandangan saya yang lebih luas terhadap KBRI yang mengayomi kita. Tapi KBRI itu pantas juga untuk menjadi, kita belajar dari sana,
Dan juga kita juga bisa eh kita kita nggak bisa lepas dari KBRI. Tapi menurut saya untuk PPI sendiri, untuk PPI BB sendiri, kita harus bisa berdiri sendiri tanpa bantuan yang mungkin 100% bantuan dari KBRI ya, kita bisa mengurangi hal itu gitu. Tapi untuk keseluruhan KBRI adalah sesuatu yang iya tempat kita berteduh, tempat kita bersandar itu di sana. Karena apapun kita ada masalahnya, kita sebagai pelajar di sini kita akan pasti bersandar ke KBRI. Seperti itu sih menurut saya. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan yang udah masuk. Sekali lagi kita ingetin buat para penonton yang punya pertanyaan untuk Saudara Geraldo terkait presentasi. Ya, jadi silakan teman-teman untuk langsung tanyain aja pertanyaannya di kolom chat di Zoom. Kita akan tunggu selama 5 menit. Terima kasih. Ya baik, jadi udah masuk satu pertanyaan lagi untuk Saudara Geraldo. Pertanyaannya sebagai berikut. Bang, saya ada pertanyaan lagi. Gimana langkah konkret merangkul orang kalau yang datang forum ini aja cuma dikit, Bang? Karena nanti orang aja nggak bakal tahu mau dibawa kemana PPI sekarang. Silakan, Saudara Geraldo. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya makanya dari itu, apa sih yang akan saya buat gitu kan? Yang tadi udah saya jelaskan, live music tadi, karir tadi, caranya nyebarinnya gimana? Medsos. Medsosnya kembangin. Dan harusnya semua orang pasti siapa sih yang nggak nonton YouTube di sini gitu loh. Ya kan? Apalagi kalau YouTube PPI menarik banget gitu kan.
Yang punya tim kreatif, ada tim kreatifnya, ada tim editornya, ada tim talentnya. Talentnya yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, mas-mas mbaknya yang ada di sini ya. Itu akan terwujud pasti. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya baik, jadi kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apa masalah terbesar mengenai planning acara PPI yang seperti Anda bilang harus di-planning sejak awal? Namun, pada kenyataannya ada banyak program yang harus dilaksanakan, serta mengingat masa jabatan 1 tahun, yang tidak semuanya bisa digunakan efektif untuk menjalankan program. Ya, terima kasih pertanyaan juga. Ya, maksudnya planning dari awal itu di mana kita harus buat dulu strukturnya yang jelas untuk memulai suatu event ya, untuk apalagi event besar gitu kan. Apa yang jadi dibutuhin? Mungkin kita udah start mulai mencari dana atau start buat proposalnya dari awal seperti itu. Mungkin ntar pas cari venue atau kayak gimana kita udah tahu nih, tinggal masukin aja gitu. Jadi pertanyaannya bisa di ini lagi. Sorry. Itu kan masalah planningnya terus dia kenyataannya ada banyak program harus dilaksanakan. Ya, dan menurut saya semua program yang saya adakan di situ, ya saya tidak bisa menjanjikan semuanya itu terus menerus gitu kan. Karena kita punya kesibukan masing-masing, anak-anak PPI juga. Tapi ya gimana caranya? Caranya gimana? Ya kita nyatuin dulu anak-anak PPI-nya, bener-bener ngerangkulnya. Jadi orang enjoy juga buat ngejalanin program-programnya gitu loh. Jadi orang nggak terasa tertekan atau ngerasa kayak males kerjain tugas PPI. Karena kalau kita kerjainnya bareng-bareng dengan fun itu loh, yang akan saya bawa di sini sekarang. Itu menurut saya bukan hal yang mustahil gitu. Untuk planning secara di awal, untuk menyelesaikan program satu persatu, secara rinci gitu kan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Ya baik, kita masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan keempat. Sebagai berikut, saya ingin bertanya ke Cakatum satu, dari visi yang disampaikan, bilang ingin jiwa entrepreneur dan sempat bilang juga akan membantu perihal mendatangkan atau mencarikan orang yang kita butuhkan seperti misalnya orang yang bisa pembukuan, marketing, dan lain-lain. Nah, seberapa yakinkah akan hal tersebut? Bagaimana caranya? Dan akan seberapa sering? Apakah ada hal lain yang selain diadakannya seminar-seminar atau webinar dengan orang yang membantu tentu saja bukan mahasiswa? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk seminar dan untuk mencarikan orang-orang itu, kita putar lagi gitu. Apa sih gimana sih caranya? Gimana sih kita dapat koneksi kayak gitu? Kita kumpulin atau kita buat hubungan yang baik dengan alumni-alumni PPI IBB. Mungkin orang-orang yang sudah pernah ada di sini atau mungkin orang-orang yang sudah kerja yang udah mengambil hal itu gitu. Yang udah profesional terhadap hal itu. Kita datangkan, kita carikan. Entah itu koneksi dari saya atau dari teman-teman semua. Karena kita makhluk sosial ya, semua orang pasti ada. Mungkin dari ayahnya, mungkin omnya, mungkin juga tantenya gitu. Nggak ada yang tahu. Dan seberapa sering seminar itu ya, seberapa banyak orang peminatnya gitu. Kita balik lagi ke masyarakatnya. Ya kan? Kita dengarkan apa yang dibutuhkan dan kita provide itu semua. Dan saya janjikan itu. Demi apa? Demi membangun PPI ke arah yang lebih baik lagi. Demi memajukan masa depan kita juga. Buat apa saya buat program yang nggak bisa saya jalanin gitu. Dan saya seperti itu. Terima kasih. Ya baik, itu tadi pertanyaan keempat. Kita masih ada sisa sekitar 5 menit lagi. Jadi kalau misalnya ada penonton yang mau menanyakan satu pertanyaan, masih bisa. Silakan tuliskan aja pertanyaannya di kolom komentar di Zoom. Kita akan tunggu selama 2 menit. Terima kasih.
Ya, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akan menyampaikan juga nih. Saya punya kata-kata ini. Generasi muda, generasi kaya, anak muda, bebas berkarya. Itu dia. Terima kasih. Oh, itu barusan di mute ya? Hah? Aso. Iya baik. Itu tadi sesi presentasi oleh Cakatung pertama. Jadi kita akan istirahat dulu selama 10 menit. Jadi untuk teman-teman yang mau menyaksikan presentasi oleh Cakatum 2, Saudara Justin, dimohon untuk kembali ke ruangan Zoom sekitar pukul 13.50. Kalau begitu kita sampai jumpa lagi nanti. Terima kasih semuanya.
Halo, halo. Ya, halo teman-teman. Saya mau nanya, apakah sekiranya audionya aman? Boleh react dulu? Oke, baik. Kalau gitu, kita akan lanjut ke presentasi Caketum nomor 2. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada para penonton yang baru hadir. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan presentasi Caketum nomor 2, Saudara Justin. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mempersilahkan Saudara Justin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tes. Sudah terdengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua, salam perhimpunan. Berbicara mengenai PPI Berlin-Brandenburg, ingin dibawa kemana, saya memiliki cita-cita yang begitu besar. Saya memiliki keyakinan bahwa organisasi PPI Berlin-Brandenburg ini bisa menjadi tempat, bisa menjadi rumah yang hangat bagi para pelajar Indonesia yang sedang menjalani studi di Jerman dan khususnya Berlin-Brandenburg ini untuk bisa bergembira, untuk bisa berorganisasi dengan suasana yang guyup dan juga gayeng atau seru. Teman-teman semua, saya juga bisa melihat bahwa dan membayangkan bahwa organisasi ini akan menjadi tempat lahirnya orang-orang hebat di masa nanti dan juga menjadi tempat bagi orang-orang yang ingin bisa berkembang jauh lebih lagi. Teman-teman semua, saya Nicholas Destin Airlangga ingin mewujudkan hal tersebut dengan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPI Berlin-Brandenburg agar organisasi ini bisa benar-benar menjadi tempat bagi kita semua berkembang, bagi kita semua bergembira dan menjalani semuanya dengan suasana yang guyup. Sedikit perkenalan dari saya, nama saya Justin, saya saat ini merupakan student di Humboldt University zu Berlin, jurusan Ilmu Ekonomi, dan saya merupakan orang yang memang mungkin cukup hobi untuk berorganisasi begitu. Dari dulu SMP, dari dulu kecil saya sudah mengikuti berbagai macam kegiatan, beraktif di berbagai macam organisasi. Saya sempat aktif di OSIS, kemudian SMA juga, aktif juga di kegiatan-kegiatan lain seperti debat, kegiatan atletik seperti renang, dan juga research club yang ada di sekolah. Apa yang membuat saya senang berorganisasi, ada sesuatu yang menjadi drive begitu. Saya merasa bahwa saya telah ada atau saya di sini sudah memiliki begitu banyak privilege begitu dalam kehidupan yang saya jalani ini. Saya berasal dari negara Indonesia yang tercinta yang semasa saya hidup negara ini tidak mengalami konflik yang sebagaimana mungkin negara-negara lain yang sedang berkonflik dan juga kita bisa hidup dengan tenang gitu. Dan privilege yang saya miliki ini saya rasa mendorong saya untuk ingin bagaimana agar orang-orang lain pun juga bisa mendapatkan privilege agar bisa menggunakan waktu yang ada untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi begitu. Karena waktu dan energi ini adalah sesuatu yang mahal dan saya melihat dan bentuk syukur yang ingin saya gunakan adalah dengan terus belajar dan terus menggunakan waktu itu untuk menjadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman semua, drive untuk berorganisasi ini, drive untuk bisa mengoptimalkan diri ini saya tuangkan ke dalam visi yang ada di PPI Berlin Brandenburg yang nantinya akan saya bawa. Ini merupakan hasil kontemplasi juga dari apa yang ada di PPI Jerman ya, visi yang ada di PPI Jerman dan juga visi yang ada di PPI Berlin Brandenburg. Di mana saya melihat ada dua poin penting di mana kalimat yang saya lihat di situ adalah bagaimana para founding fathers dulu, orang-orang yang menciptakan atau mendirikan organisasi ini ingin menghimpun para pelajar yang sedang menjalani studi di sini dan juga bagaimana
para pendiri ini ingin organisasi ini bisa menjadi tempat untuk mengoptimalkan masing-masing anggotanya dan juga warga PPI Berlin-Brandenburg. Hal tersebut, hasil kontemplasi tersebut saya tuangkan ke dalam visi saya. Terdapat 3 nilai penting yang saya rasa perlu untuk dibawa. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan organisasi ini sebagai organisasi yang lebih mendengar, kemudian inklusif dan kolaboratif. Dan tentunya semua nilai ini hanya bisa terwujud apabila kita bisa menuangkan semua ini ke dalam program kerja yang konkret. Saya coba untuk breakdown teman-teman semua, saudara-saudaraku semua yang saya cintai. Lebih mendengar di sini adalah bagaimana kita bisa mengakses masing-masing potensi yang ada di setiap mahasiswa, potensi yang ada di setiap pelajar yang sedang menjalani studi di sini. Bagaimana kita ingin mengoptimalkan sesuatu ketika kita tidak mengetahui apa yang harus dioptimalkan dan apa yang bisa dioptimalkan. Maka kemampuan kita untuk lebih mendengar lagi, ini akan mendorong agar kita bisa mengetahui juga bagaimana orang-orang yang memiliki berbagai macam interest, kepentingan, background ini bisa berhimpun di organisasi ini. Maka ketika itu sudah tercapai, ini organisasi PPI Berlin-Brandenburg akan menjadi organisasi yang lebih inklusif. Kita juga bisa mengakses bagaimana agar orang-orang bisa merasa lebih memiliki lagi PPI Berlin-Brandenburg, bagaimana organisasi ini bisa lebih hadir lagi terhadap pelajar, mahasiswa, dan semua kalangan yang sedang berada di wilayah Jerman dan khususnya Berlin-Brandenburg ini. Kemudian setelah menjadi organisasi yang inklusif, tentu semakin banyak orang akan semakin banyak juga simpul-simpul yang ada, dan inilah yang diperlukan daripada organisasi PPI Berlin-Brandenburg untuk menjadi organisasi yang lebih kolaboratif lagi. Kita bisa berkolaborasi dengan berbagai macam simpul-simpul kecil itu tadi, kita bisa berkolaborasi juga dengan organisasi yang berasal dari kalangan internasional juga begitu. Nah, teman-teman semua, saya melihat visi ini hanya bisa tercapai apabila kita menuangkan ke dalam milestones yang jelas. Maka dari itu, saya tuangkan ke dalam 4 poin yang ada di bagian misi. Bisa ke next slide. Poin yang pertama adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dan juga kreativitas. Ini sangat penting teman-teman semua. Kesadaran seperti apa yang perlu ditumbuhkan adalah kesadaran bagi masing-masing anggota, warga untuk menggali apa yang sebenarnya dia sukai, apa yang dia tidak sukai, dan juga apa yang bisa dia kembangkan begitu. Nah, semua ini memerlukan kreativitas, karena tanpa adanya kreativitas, kita juga tidak akan mengetahui bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Di saat kita sudah mengenali diri kita, tentu bibit-bibit daripada pemimpin ini atau bibit-bibit kepemimpinan akan muncul, karena saya yakin bahwa pemimpin adalah orang yang sudah mengetahui apa yang ingin dia tuju ke depannya. Maka setidaknya bagi orang-orang ini mereka bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, dan untuk organisasi PPI Berlin-Brandenburg spesifiknya pemimpin seperti apa yang ingin kita cetak adalah pemimpin yang bisa menjadi penjembatan dan juga katalis. Teman-teman semua, organisasi ini agar bisa kita menghimpun, tentu kita membutuhkan lem atau perekat-perekat agar orang-orang yang berbagai macam ini mereka bisa bersatu. Ketika orang tidak benar-benar mengenal satu sama lain, maka lem atau katalisator atau penjabatan inilah yang bisa menyatukan mereka. Dan itu adalah nilai yang perlu dimiliki oleh masing-masing pengurus yang ada di PPI Berlin-Brandenburg ini. Nah, kemudian ketika hal ini sudah tercapai, yang berikutnya adalah bagaimana organisasi ini bisa mengembangkan hubungan antar institusinya. Dalam konteks ini, teman-teman semua, saya melihat bahwa kita harus lebih lagi me-reach out atau lebih hadir lagi di kalangan internasional. Kita sudah memiliki privilege yang begitu luar biasa untuk bisa studi di Jerman, khususnya di wilayah Berlin-Brandenburg ini. Sesuatu yang saya yakin banyak sekali orang yang benar-benar ingin agar bisa memiliki kesempatan yang sama juga. Kesempatan untuk bisa mengenal orang-orang dari berbagai macam negara, kesempatan untuk bisa belajar langsung dari negara-negara yang mungkin bisa dikatakan sudah maju, dan inilah sesuatu yang perlu kita coba untuk pelajari juga dari mereka, dan bagaimana agar kita lebih siap untuk bisa menjadi masyarakat global, masyarakat yang berdaya saing tidak hanya di negara kita sendiri tetapi juga berdaya saing di
kancah internasional adalah dengan kita berlatih sedini mungkin. Maka ini hal-hal yang saya pikir mendasar dan perlu benar-benar kita coba untuk tekankan di kepengurusan nanti. Sesuatu yang perlu kita coba sedini mungkin. Tapi teman-teman semua, ini semua tidak akan terjadi apabila kita tidak menjalankan organisasi ini dengan suasana yang gembira, guyup, dan juga gayeng. Gayeng ini artinya seru gitu. Jadi izinkan saya untuk melanjutkan presentasi ini dengan pembawaan yang lebih santai dan juga menyenangkan atau gembira. Next slide. Ada beberapa akar masalah. Saya yakin ini memang um, tidak hanya di PPI Berlin-Brandenburg saja, tetapi juga di PPI-PPI lain. Ini hasil assessment dari setelah saya ngobrol dengan teman-teman yang sedang menjabat di kepengurusan saat ini, kemudian juga bagaimana saya telah mencoba untuk ngobrol dengan pengurus-pengurus yang dari periode-periode lalu, dan memang pada akhirnya ini merupakan hal-hal mendasar yang perlu coba untuk kita solve bersama begitu. Yang pertama adalah sumber daya manusia, teman-teman. Kemudian ada UUD, ini bukan undang-undang dasar, tapi ujung-ujungnya duit, kemudian ruangan. Bisa ke slide berikutnya. Berbicara mengenai SDM, teman-teman, salah satu poin yang paling penting adalah peminat. Peminat ini baik. Bagaimana orang itu ingin bergabung ke organisasi dan bagaimana peminat daripada program kerja yang telah dibuat oleh PPI Berlin Brandenburg. Tadi saya sempat dengar juga seperti misalnya hari ini partisipasi daripada kegiatan ini hanya 33 orang, yang mana mungkin seharusnya bisa lebih dari ini begitu, karena ini juga sesuatu yang penting dan sesuatu yang sebetulnya seluruh warga PPI Berlin Brandenburg ini perlu untuk turut serta memantau begitu. Nah, maka ini sesuatu yang perlu coba kita solve. Kemudian ada juga workload, kemudian optimalisasi performa, dan ini yang selalu menjadi masalah juga ya kadang ya, profesionalisme versus kekeluargaan. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan keduanya. Tapi saya memiliki prinsip bahwa pada dasarnya sesuatu yang ingin kita bawa, walaupun itu sesuatu yang berbobot, berat, atau membosankan mungkin, itu semua bergantung kepada pembawaan kita. Ibarat dosen selalu membawakan materi-materi yang berat, tetapi kita bisa melihat ada dosen yang bisa membawakan materi dengan baik dan menyenangkan, ada juga yang bisa membuat kita tidak nyaman, dan ada juga yang membuat kita tidur gitu. Jadi ini semua bergantung kepada pembawaan. Next. Sedikit riset teman-teman semua, saya coba untuk buka-buka LPJ dari periode ke periode, kemudian saya menemukan berbagai macam hal, dan berbicara mengenai SDM, ini secara jumlah memang kita sempat meningkat, kemudian di periode sekarang turun, lalu periode ke depan kira-kira akan seperti apa begitu. Nah, saya berharap sebetulnya organisasi ini bisa lebih besar lagi secara jumlah kepengurusan. Saya tahu ada juga yang berpendapat bahwa organisasi ini dirasa sudah terlalu gendut atau terlalu besar, tapi saya berprinsip atau saya memegang teguh bahwa sampai 200 pun itu menjadi sesuatu yang tidak masalah begitu. Nah, kita bisa ke next slide. UUD atau ujung-ujungnya duit, ini saya rasa menjadi permasalahan tidak hanya organisasi PPI, organisasi yang di luar pun juga. Income stream. Kita sejauh ini tahu bahwa income stream datang kebanyakan dari satu KBRI, kedua iuran anggota, kemudian yang ketiga adalah dari danus atau dana usaha, yang saya perhatikan target marketnya itu selalu menuju ke masyarakat Indonesia. Saya melihat bahwa ada potensi yang bisa kita coba untuk sentuh, yaitu adalah untuk mencari bagaimana caranya agar duit ini datang dari kalangan internasional itu tadi. Kita tahu bahwa perputaran duit jauh lebih kencang di luar negeri dan kita harus berusaha untuk menuju ke sana. Bagaimana agar duit-duit ini bisa masuk ke PPI Berlin Brandenburg. Dan kembali lagi ini latihan kecil juga bagi kita. Bagaimana di kedepannya nanti kita bisa memiliki kemampuan untuk bisa menggenerasi uang untuk bisa masuk dari teman-teman yang berasal dari kalangan internasional. Next. Nah, ini ruangan sesuatu yang saya rasa mungkin tidak terlalu krusial, ini sering dianggap minor, tapi menurut saya ini krusial begitu. Jadi teman-teman semua, ini tempat
ruangan ini bisa menjadi tempat untuk kita kongko atau ngobrol, kemudian mengadakan kegiatan pastinya. Kadang kita kesulitan dan juga menyimpan barang karena ini saya lihat sebagai sesuatu yang seringkali yang menjadi apa ya kebocoran pada keuangan kita begitu karena kita harus membayar bulanan untuk sebuah gudang. Maka berikutnya apa yang akan saya bawakan adalah tentunya program kerja konkret. Yang pertama, cara struktur, optimalisasi departemen ini sangat diperlukan, dan saya akan melakukan penambahan departemen. Next, kita coba breakdown satu-satu. Optimalisasi departemen ini, saya sempat mendengar juga bahwa hubungan antar departemen di kepengurusan ini mungkin kurang baik, maka penguatan hubungan antar departemen ini sangat diperlukan, karena kita berorganisasi, kalau saya coba tanya teman-teman, rata-rata juga ingin networking, dan bagaimana sebetulnya dan bagaimana kita mau networking kalau misalnya kita dengan departemen lain pun tidak saling mengenal gitu. Jadi bagaimana ini harus kita coba nilai-nilai bagaimana masing-masing bisa mengenal satu sama lain ini harus kita tekankan. Kemudian yang berikutnya adalah capacity building. Capacity building ini adalah basic needs untuk berorganisasi. Saya rasa diperlukan. Kita tidak bisa menjalani organisasi ini dengan ugal-ugalan, dan tentu untuk tidak ugal-ugalan itu diperlukan basis-basis yang kuat agar kita bisa menjalani organisasi ini dengan baik. Karena kita tidak hanya bertanggung jawab atas diri kita sendiri begitu ya, dalam organisasi kita juga bertanggung jawab atas khalayak yang lebih luas lagi. Dan ini yang sama seperti tadi, penyamaan visi mengenai profesionalisme dengan kekeluargaan. Next slide. Penambahan departemen yang pertama adalah pengembangan diri dan karir, kemudian yang kedua adalah Ausbildung, FSJ, dan juga BFD. Teman-teman semua, pengembangan diri dan karir ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Saya melihat PPI Jerman sudah begitu luar biasa dan berhasil, dan saya rasa PPI cabang seperti PPI Berlin Brandenburg ini akan sangat baik apabila bisa turut serta membuat departemen yang seperti ada di PPI Jerman ini agar lebih banyak lagi orang yang memiliki kesempatan untuk bisa belajar. Kita tahu bahwa kita datang ke sini rata-rata adalah untuk belajar dan berbagai macam cita-cita juga ya sebenarnya. Ada juga yang mungkin ke depannya ingin menjalani bisnis, ada yang ingin menjalani kerja sebagai profesional, dan disinilah sebenarnya kita punya potensi untuk bisa membantu teman-teman yang sedang berada di sini untuk bisa mengembangkan diri mereka dan juga karir mereka. Karena kita tahu kuliah di Jerman ini tidak semudah itu. Tidak hanya kuliah ya, Ausbildung juga penuh dengan tantangan, dan FSJ dan juga BFD. Nah, teman-teman semua, departemen yang satu ini sebetulnya secara fungsi sudah ada di Departemen Pendidikan. Tapi saya melihat ini perlu kita eksplisitkan lagi, perlu kita gamblangkan lagi bahwa diperlukan adanya Departemen Ausbildung, FSJ, dan BFD ini agar mereka yang berasal dari Ausbildung, FSJ, dan juga BFD ini bisa lebih terfasilitasi lagi. Kita tahu teman-teman semua bahwa Ausbildung ini sedang naik trennya, dan ini saya rasa sangat bagus juga begitu ya. Bagaimana kita bisa mendemokratisasi, kita bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman lain untuk bisa berangkat ke Jerman juga. Salah satunya adalah dengan pintu Ausbildung ini. Karena pintu Ausbildung ini saya lihat menjadi sesuatu yang sangat cocok untuk Indonesia, tidak memerlukan biaya yang begitu banyak begitu ya dibandingkan dengan orang yang mau S1, maka ini menjadi sesuatu yang perlu kita dorong. Next slide. Berkaitan dengan inovasi program kerja, teman-teman semua, ada Ikatan Alumni PPI Berlin Brandenburg, cita-cita PPI Berlin Brandenburg, kemudian ada juga PPI Berbrand Delegation. Next slide. Cita-cita PPI Berlin Brandenburg ini adalah implementasi dari nilai mendengar, teman-teman. Kita tahu bahwa kita sering sekali mendengar ide dari teman-teman, tapi semua itu hanya lewat begitu saja. Maka diperlukan database yang begitu luar biasa agar ide-ide dan juga masukan dari warga PPI Berlin Brandenburg ini tidak hanya sekedar lewat, dan ini akan bersambung juga ke nilai berkelanjutan begitu ya. Bagaimana kedepannya ketika ada mungkin calon ketua umum yang ingin maju, mereka juga bisa berkontemplasi dari hasil-hasil yang ada di cita-cita PPIBB ini, dan juga bagaimana organisasi ini memiliki mimpi begitu ya. Jadi apa yang diharapkan kita semua bisa berlatih untuk bercita-cita besar, memiliki mimpi besar, karena kita tahu
walaupun mimpi dan cita-cita itu gratis, kadang orang masih takut untuk bermimpi dan bercita-cita. Maka ini adalah salah satu yang ingin kita dorong. Kemudian yang berikutnya adalah PPI Berlin Brandenburg Delegation. Bagaimana masing-masing departemen ini harus memiliki hubungan yang baik atau kolaborasi setidaknya satu proker dengan organisasi internasional, kemudian juga memiliki dan juga tidaknya satu kali datang ke event internasional untuk networking dan juga untuk benar-benar hadir dan berkenalan dengan teman-teman yang dari luar negeri. Next slide. Gambaran besarnya kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Fokus daripada kepengurusan yang akan saya bawa ke depan adalah bagaimana kita lebih bisa merangkul, bagaimana kita bisa lebih mendengar lagi teman-teman mahasiswa, mahasiswi, pelajar yang sedang studi di sini, dan bagaimana kita bisa masuk ke teman-teman yang berada di karangan internasional ini. Karena mereka adalah warlock dan kita bisa meminta dari mereka masukan dan sebagainya. Terima kasih banyak. Ya, baik, itu tadi presentasi dari saudara Justin, Caketum nomor 2. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan dari para penonton. Pertanyaan udah ada 2 yang masuk, jadi langsung kita tanyakan aja kepada saudara Justin. Pertanyaan yang pertama, seperti pertanyaan yang ditanyakan kepada Caketum nomor 1 tadi. Saya ada pertanyaan, Bang, untuk Caketum. Bagaimana pandangan Caketum terhadap KBRI selama ini? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan KBRI, teman-teman, mereka memang sudah seperti orang tua kita juga begitu ya, tempat di mana kita bisa kembali ketika kita ada masalah. Tetapi poin yang paling penting adalah organisasi ini juga perlu punya kemandirian. Kita juga harus bisa mengatur lever atau pitch dari mana ketika kita berhubungan dengan KBRI ini, kita bisa menempatkan diri sebagaimana semestinya begitu. Mungkin di saat perlu dekat kita bisa dekat, ketika diperlukan jarak juga kita bisa menjaga jarak. Jadi kita tidak hanya bergantung kepada KBRI begitu, tetapi kita juga menjadikan KBRI sebagai mitra partner dalam bekerja. Karena kita tahu juga mereka, teman-teman dari KBRI ini, beliau-beliau ini juga sangat-sangat suportif terhadap kita. Jadi itu yang saya lihat, dan berbicara mengenai income stream, inilah sebabnya teman-teman semua, ini yang saya maksud juga dengan kemandirian. Kita harus mulai mencari income stream lain begitu. Jadi tidak hanya bergantung kepada institusi Indonesia terus-terusan, tapi juga kepada institusi-institusi luar negeri begitu. Kita coba belajar dari Fahsyaf dan juga bagaimana mereka kok bisa mendapatkan uang dari rektorat, bagaimana kok mereka bisa mendapatkan sponsor dari mendapatkan sponsor dari company-company atau perusahaan-perusahaan yang ada di Jerman begitu. Dan ini sesuatu yang perlu kita coba dorong, perlu untuk coba kita usahakan sedini mungkin agar kita bisa memiliki lebih banyak lagi income stream. Kira-kira begitu gambaran saya tentang hubungan kita dengan KBRI. Terima kasih banyak. Ya, baik. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Kita akan lanjutkan pertanyaan nomor 2. Bang, saya ada pertanyaan lagi. Gimana langkah konkret merangkul orang kalau yang datang ke forum ini aja cuma dikit? Karena nanti orang aja nggak bakal tahu mau dibawa kemana PPI sekarang. Silakan. Ini pertanyaan yang sama seperti tadi begitu ya. Jadi memang masing-masing dari kita, ini nyambung ke poin yang saya ingin sampaikan tadi, yang telah saya sampaikan. Bagaimana masing-masing orang ini memiliki kemampuan untuk bisa merangkul orang lain begitu. Jadi ketika satu pengurus ini dia memiliki kesadaran akan kepemilikan atau rasa kesadaran dan kepemilikan terhadap organisasi ini, maka ketika orang sudah mencintai, ketika organisasi memanggil mungkin istilahnya, maka dia pasti akan hadir begitu. Jadi yang langkah konkret yang perlu dilakukan ya adalah kita harus mengakses juga sebenarnya begitu. Kapan waktu yang baik untuk mengadakan sebuah kegiatan, kapan waktu yang paling baik agar semua orang bisa ikut, dan mungkin juga sistem, saya tidak tahu apakah ini di live stream ke Instagram juga atau tidak, tapi
saya rasa hal tersebut pun juga bisa mendemokratisasi gitu, bagaimana agar orang-orang lebih banyak lagi bisa mendengar. Jadi saya rasa seperti itu dan ya terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ya baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Agus Justin mau nanya, kira-kira dari PPI Berbrand periode sebelumnya, ada hal yang perlu dievaluasi secara spesifik kah? Jika ada, bagaimana strateginya? Baik, sejauh saya lihat, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Sejauh yang saya lihat, yang menjadi poin mungkin hubungan antar departemen itu tadi begitu. Jadi di kepengurusan sekarang, ini mungkin teman-teman yang lebih tahu juga situasinya sekarang bagaimana. Tapi kalau saya coba untuk kumpulkan data, ngobrol dengan semua orang, semua pengurus yang sekarang menjabat, memang mereka masing-masing merasakan bahwa hubungan antar departemen ini agak kurang begitu. Tetapi saya juga sudah melihat usaha daripada kepengurusan ini mengadakan kegiatan makrab yang saya rasa itu juga sangat bagus begitu. Tetapi memang secara partisipasi mungkin masih rendah begitu. Nah, maka dari itu secara konkret teman-teman semua, saya tadi sudah sempat memunculkan Kongko begitu ya, mungkin kalau boleh ke slide atas-atas. Jadi Kongko ini sebetulnya sesuatu yang sudah ada dari periode sebelum-sebelumnya, tetapi sempat mati dan ini adalah salah satu langkah konkret yang ingin saya adakan di kepengurusan nanti. Kongko ini teman-teman semua terbuka untuk semua mahasiswa, mahasiswi, pelajar yang sedang menjalani studi di sini begitu. Jadi kegiatannya nanti bentuknya bisa berbagai macam, bisa program kerja dari Bang Geraldo ini juga bisa masuk ke Kongko gitu. Dan Kongko ini nanti juga bisa apa namanya kita kerjasama dengan apa eval-eval yang keren begitu. Jadi um, dan kita juga bisa membuat acara yang simple gitu, yang mengundang misalnya sekarang kita tahu ada orang-orang yang mencoba untuk masuk ke genre Jerman begitu dan ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik begitu dan saya rasa mereka pun perlu diundang ke acara Kongko ini untuk bisa mendatangkan orang-orang yang datang dari background yang mungkin selama ini masih belum banyak disentuh oleh PPI Berlin Brandenburg. Maka Kongko ini teman-teman semua pada dasarnya adalah kita datang ngobrol, ketemu, seru-seruan begitu, bergembira dan harapannya dari hasil ngobrol ini muncul berbagai macam ide dan kita juga bisa mengakses itu tadi apa yang sebenarnya diinginkan dari masing-masing warga PPI Berlin Brandenburg ini. Mungkin sekian, terima kasih banyak. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dengan adanya Departemen PDK dan Ausbildung, apakah itu tidak membuat banyak tumpang tindih tupoksi Departemen Penadvo PPIBB? Apa langkah konkret Anda untuk menghindari hal tersebut? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini sangat-sangat bagus pertanyaannya. Jadi di kepengurusan yang lalu saya berpengalaman sebagai Ketua Departemen Pendidikan. Kita tahu teman-teman semua, Departemen Pendidikan ini memiliki 3 fokus pada dasarnya. Yang pertama adalah bagaimana kita memfasilitasi teman-teman yang akan berangkat ke Jerman, bagaimana kita memfasilitasi teman-teman yang sedang studi di sini, dan bagaimana kita memfasilitasi teman-teman yang sudah mau selesai dan bahkan baru-baru selesai begitu dari kuliah. Nah, teman-teman semua, secara struktur departemen ketika semua ini disatukan dengan jumlah orang yang rata-rata dari tahun ke tahun hanya 5 sampai 10 orang untuk benar-benar bisa mencapai semua itu biasanya hanya terfokus ke satu fokus saja begitu. Jadi misalnya begini, di kepengurusan kemarin mungkin misalnya fokus daripada Departemen Pendidikan adalah ke masyarakat atau teman-teman yang baru mau berangkat dan juga yang baru awal berangkat. Dan fokus yang 2 ini tidak terpegang begitu. Maka dari itu secara departemen ketika ini secara eksplisit dipisah, harapannya masing-masing departemen ini pun bisa mencari orang, bisa meningkatkan jumlah anggotanya juga dan nanti semua akan lebih terfasilitasi juga begitu. Jadi harapannya dengan dipecahnya departemen ini sebetulnya saya masih menerima masukan juga dari teman-teman begitu. Apakah ternyata sebaiknya Departemen Pendidikan memiliki 3 bidang begitu. Atau memang lebih baik masing-masing departemen begitu. Itu merupakan masukan yang sangat mahal kalau misalnya teman-teman juga mau ikut berpendapat begitu. Jadi sejauh ini
hal tersebut merupakan usaha yang saya coba lakukan agar lebih banyak lagi orang yang bisa terangkul, lebih banyak lagi orang yang bisa lebih terfasilitasi dan merasakan kehadiran daripada PPI Berlin Brandenburg ini. Sekian, terima kasih banyak. Ya baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa mimpi saudara Justin tentang bentuk konkret PPI membantu negara Indonesia saat ini? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus dan saya sangat-sangat suka begitu. Jadi dari hal kecil, teman-teman semua, bagaimana teman-teman yang ada di Indonesia juga memiliki kesempatan sebagaimana kita yang sedang berada di sini. Kesempatan apa yang dimaksud? Satu, kesempatan untuk syukur-syukur bisa studi, merasakan juga kehidupan di Jerman. Kalaupun tidak bisa, kolaborasi bagaimana kita bisa menyambungkan antara teman-teman yang ada dari berbagai macam negara ini ke teman-teman yang ada di Indonesia. Contoh kecil mungkin, kita bisa coba untuk bekerja sama dengan Karang Taruna yang ada di Indonesia, contohnya. Atau mungkin bekerja sama dengan berbagai macam, banyak yang bisa kita explore sebenarnya begitu. Jadi kalau misalnya kita bikin program kerja di Jerman atau di wilayah Berlin Brandenburg ini dan ternyata dari tren tahun ke tahun partisipasinya selalu rendah sekali begitu. Jangan-jangan kita memang perlu untuk mulai fokus, ya sudah gitu kita sekalian apa namanya membuat kegiatan yang impact-nya langsung ke teman-teman di Indonesia karena mungkin mereka lebih membutuhkan juga begitu. Saya tahu teman-teman yang udah ada di sini pun seringkali sudah sibuk dengan kerja, kemudian sudah ini jadi mungkin secara proporsi ya. Ini untuk gambaran kasar kita bisa berpikir bersama juga. Mungkin secara 20, 30%, 40% itu untuk di sini senang-senang acaranya supaya teman-teman bisa datang ngobrol, melepaskan penat dan sebagainya dan sisanya adalah bagaimana kita bisa membangun negeri secara konkret begitu. Jadi kerjasama dengan apa yang ada di Indonesia, terus menyambungkan mereka. Karena kembali lagi yang saya lihat adalah bagaimana posisi kita yang ada di sini itu sebetulnya strategis. Saya juga berpendapat bahwa kita seharusnya dalam membuat program kerja tidak hanya seperti BEM atau OSIS yang ada di Indonesia begitu. Kita berada di sini, kita dihadapkan kepada kesempatan-kesempatan yang begitu luas untuk bekerja sama dengan teman-teman yang berasal dari berbagai macam negara ini. Maka dari itu yang saya lihat sebagai mimpi daripada organisasi ini sebetulnya bisa memberikan andil apa gitu terhadap orang-orang baik yang ada di kepengurusan, mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini dan juga syukur-syukur kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Begitu gambaran dari saya. Ya baik, jadi ini pertanyaan terakhir dan mungkin saudara Justin bisa mempersingkat jawabannya. Pertanyaan terakhir adalah, menurut Anda, prioritas apa yang paling penting dalam manajemen project di PPI? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Prioritas apa yang perlu kita utamakan gitu ya? Program kerja apa yang perlu diprioritaskan? Menurut saya program kerja yang benar-benar memfasilitasi teman-teman. Jadi kita kalau misalnya lihat dari tahun ke tahun, kan periode kemarin sudah ada MSDM gitu ya, mereka bisa mengakses program kerja mana yang sebetulnya banyak peminat begitu. Nah kalau memang ternyata itu tadi yang sudah saya sampaikan ya, kegiatan yang ternyata lebih banyak atau lebih ramai ini adalah kegiatan yang seru-seruan, maka mungkin memang itu yang perlu kita prioritaskan untuk teman-teman begitu. Nanti start dari situ ketika teman-teman udah nyaman untuk ngobrol, nyaman untuk apa berkumpul dan lain sebagainya, kita bisa coba buat tarik lagi ke kegiatan-kegiatan lain yang mungkin secara serius lebih serius begitu. Jadi kalau kita ngomongin PPI Berlin Brandenburg ini kan selalu permasalahannya itu tadi ya yang sudah saya sampaikan, ini mau ke arah yang seru-seruan atau ke arah yang serius-seriusan gitu. Dan sebetulnya idealnya menurut saya adalah bagaimana organisasi ini bisa menjadi organisasi yang bisa untuk seru-seruan dan juga organisasi yang bisa untuk serius-seriusan begitu. Jadi secara prioritas itu tadi program kerja kegiatan apa yang banyak diminati oleh masyarakat dan ini sedikit lagi ya mungkin ya.
alasan kenapa saya ingin kita lebih banyak lagi ke teman-teman internasional adalah jangan-jangan mungkin teman-teman itu juga mengharapkan kegiatan-kegiatan itu karena mereka datang ke Jerman pun adalah untuk bisa mendapatkan atau menyerap sebanyak-banyaknya dari teman-teman internasional ini. Maka dari itu, secara prioritas ini hal-hal yang ingin coba untuk diperjuangkan di kedepannya. Terima kasih banyak. Ya baik, jadi karena masih ada tersisa 1 menit 20 detik, jadi kita akan tanyakan satu pertanyaan lagi karena kita merasa pertanyaan ini cukup bagus. Untuk Cakatum 2, bila mana seandainya Anda menjadi ketua dan kedepannya kurang dari 60% program-program Anda gagal atau tidak sepenuhnya berfungsi sebagaimana seharusnya. Sampai ke kuartal kedua, dalam periode kepemimpinan Anda, langkah apa yang Anda dapat janjikan untuk menanggulangi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, prinsipnya adalah ini semua harus kita coba sedini mungkin. Maka ketika program-program tersebut gagal, misalnya ternyata teman-teman itu memang nggak ada interest juga untuk ke kalangan internasional begitu. Ya itu sesuatu yang nggak apa-apa juga gitu. Dan kita sudah tahu berarti ini mungkin antara masih belum atau memang bukan untuk PPI Berlin Brandenburg begitu. Jadi saya rasa ini harus lebih juga dari kuartal 2 saja begitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong tentang eksplorasi, saya ingin mencoba untuk mengeksplorasi ini semaksimal mungkin, yang mana artinya sampai kuartal terakhir begitu. Sehingga kita memiliki data yang konkret juga bahwa memang valid, ini sesuatu yang tidak bisa kita coba begitu. Jadi jangan sampai kita baru melangkah sedikit terus kita udah mundur gitu. Jadi kita benar-benar sekalian coba semaksimal mungkin sampai kita ketemu hasilnya. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ya baik, jadi kedua calon ketua umum, Saudara Geraldo dan Saudara Justin, sudah memaparkan presentasinya mengenai visi, misi, dan rencananya untuk PPI Berlin Brandenburg periode 2023-2024. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya masih punya pertanyaan yang belum terjawab atau sekiranya punya pertanyaan terkait visi misi yang sudah dipaparkan para calon ketua umum, saya mau disclaimer kalau misalnya nanti di minggu depan, yaitu pada Musak 4 dan pada pemilu raya ketua umum PPI Berlin Brandenburg, kita akan adakan sesi debat calon ketua umum dan juga tanya jawab antar calon ketua umum dan juga tanya jawab dari peserta dan juga para calon ketua umum. Jadi sekali lagi kalau misalnya pertanyaan teman-teman belum sempat terjawab, dimohon untuk hadirannya untuk datang di Musak 4 minggu depan dan teman-teman bisa memberikan pertanyaannya di Musak 4. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada kedua calon ketua umum yang sudah memaparkan visi misi yang sangat-sangat keren, dan semoga teman-teman juga yang udah hadir bisa menjawab pertanyaan dan memilih kandidat mana yang teman-teman akan pilih di pemilu pada minggu depan. Jadi sekian aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kalau begitu, ya terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.